Sahabat semua, kembali berjumpa lagi dengan saya, Anggi Ari Gusman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika publik, yaitu nilai ketiga dari 5 nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan Aneka. Apakah yang dimaksud dengan etika publik? Kita mulai dengan pengertian etika menurut Wehrich dan Kohns pada tahun 2005. Mereka mengatakan etika itu adalah the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Sedangkan Azumardi Azam mengatakan karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika bagi ASN. Ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai ASN, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada aparat pemerintah. Saking tingginya harapan masyarakat, tidak mengherankan kalau perilaku yang kurang terpuji yang dilakukan aparat pemerintah akan menjadi sorotan tajam, bahkan menjadi bahan sindiran, bulan-bulanan, hinaan, cemoohan, dan bahkan cacian. Kemudian, perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset yang semula mindset penguasa harus menjadi mindset pelayan. Yang kedua, mindset pewenang harus berubah menjadi mindset peranan. Selanjutnya, mindset jabatan harus berubah menjadi mindset amanah. Pejabat publik, apabila dia memiliki kompetensi leadership yang oke, diiringi dengan kompetensi teknis yang juga oke, akan tetapi apabila kompetensi etikanya tidak ada sama sekali, maka pejabat publik tersebut cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Dampak dari pejabat publik yang tidak beretika adalah adanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, indisipliner, dan masih banyak lagi yang lain. Lalu yang berkaitan dengan etika adalah adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Apakah yang dimaksud dengan konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Itu kata McDonald. Hati-hati, konflik kepentingan harus dihindari. Dalam kegiatan bisnis, konflik kepentingan akan mengakibatkan persaingan tidak sehat, serta
manfaat kegiatan bisnis bagi khalayak yang kurang optimal. Sedangkan dalam organisasi pemerintah, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat jadi terabaikan. Tindakan-tindakan yang termasuk konflik kepentingan adalah seperti adanya aji mumpung atau self-dealing, yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua adalah menerima atau memberi suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia. Berbagai informasi rahasia yang semestinya dijaga karena sangat penting bagi negara, seringkali dimanfaatkan oleh sebagian pejabat untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, loyalitas ganda, yaitu menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Demikian video kita pada kali ini. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Salam etika.